Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan update khusus untuk XAUUSD dan juga EURUSD sebelum menghadapi berita NFP nanti pada jam 7.30 WIB. Kalau di sini kita perhatikan si XAUUSD ini memang sedang naik dan dia berhasil memantul di base yang sudah kita buat ya pada video sebelumnya. Saya juga ada buat base ini. Jadi base ini tuh saya sudah katakan juga sebagai base yang cukup kuat untuk si XAUUSD. Jadi kalau misalkan ada yang open di sini, saya katakan selamat ya, karena memang sudah profit lumayan banyak ya sampai ke 1762. Dan kita juga bisa lihat ya bahwa dalam satu hari ini ya, hampir satu harian full si gold ini nggak bergerak kemana-mana guys. Jadi dia cuma sekitar base ini doang ya, base to base doang bergerakannya dari 1754 sampai dengan 1760 sampai balik ke 1754 dan begitu-begitu aja pergerakannya sampai nanti pada saat NFP nanti ya. Jadi kita juga lebih baik menunggu momen NFP aja supaya kita bisa menangkap big move-nya yang benar-benar movement yang cukup banyak, yaitu biasanya sampai 50 sampai 100 pips untuk pergerakannya. Kalau misalkan kita perhatikan di yang candle H1-nya ya, jadi saya bahasnya ini untuk dari candle H1 aja nanti sampai sekitar M30. Pergerakan si XAUUSD ini pergerakan XAUUSD ini masih tergolong sideways karena dia belum bisa menembus 1762 ya sampai dengan 1754. Tapi kalau misalkan hasil dari NFP-nya itu buruk ya, atau misalkan lebih rendah dari yang diprediksikan, itu otomatis akan membuat si gold ini terbang. Ya, terbangnya itu kemungkinan besar target kita itu ada di sini 1766 sampai dengan 1779. Ya, ini target saya di sini. Jadi target dia naik tuh di sini kalau untuk saya. Kalau misalkan hasil prediksinya itu lebih bagus dari yang diprediksikan, ya. Hasil aktualnya itu lebih bagus dari yang diprediksikan. Itu akan membuat si XAUUSD ini atau gold ini turun, ya, atau terjun bebas. Terjun bebas yaitu bisa sampai ke area sini, ya, di area 1738. Ini 1738 kita tandain dulu. 1738. Jadi ini untuk pergerakan movement ya. Sebenarnya walaupun pergerakannya itu sangat liar atau sangat choppy ya, nggak seperti biasanya, tetapi tetap bukannya nggak bisa kita analisa. Masih bisa kita analisa, cuma untuk range analisanya itu kita besarkan. Jadi seperti biasanya kita akan buat range itu kecil-kecil ya. Nah, tapi kalau khusus NFP ini kita buat range itu yang sangat besar supaya pada saat dia bergerak pun itu range-nya juga masih dalam analisa kita. Karena kalau untuk NFP itu yang kecil-kecil gini biasanya nggak berguna. Itu analisanya nggak pakai karena pergerakan market atau movement market itu sendiri itu sangat luar biasa. Bisa naiknya tinggi banget ataupun turun dalam banget. Oke. Jadi bagi yang mau nanya ya, bagi yang belum tahu apa itu NFP itu adalah angka pengangguran ya di Amerika Serikat sendiri ya. Jadi si Amerika Serikat ini sebenarnya merilis angka penganggurannya pada awal bulan setiap bulan, dan itu biasanya terjadi di minggu pertama, tepatnya pada hari Jumat. Tapi kalau misalkan di hari Jumat itu dia ada event atau libur nasional, itu biasanya itu selalu diundur ataupun dimajukan. Kalau dimajukan itu berarti di hari Kamisnya, kalau misalkan diundur itu berarti ada di hari Senin minggu kedua. Tapi jarang sekali untuk diundur atau dimajukan, biasanya itu selalu tepat pada hari Jumat. Di hari Jumat minggu pertama ya. Jadi kalau untuk khusus XAUUSD ini, kalau misalkan hasilnya itu yang aktualnya lebih bagus dari yang diprediksikan, itu akan membuat si emas ini melemah. Karena kan berarti orang itu optimis bahwa ekonomis di Amerika itu membaik
dan mereka itu cenderung menginvestasikan duitnya di perusahaan-perusahaan ataupun sektor yang lain. Tapi kalau misalkan hasilnya itu buruk, lebih jelek dari yang diprediksikan, itu akan membuat investor menjadi pesimis, atau bisa dikatakan mereka meragukan perkembangan ekonomi di Amerika sendiri ya, jika memang hasilnya itu lebih kecil dari yang diprediksikan, itu otomatis mereka akan lebih menginvestasikan duit mereka di emas, yaitu karena emas itu merupakan aset yang paling liquid saat ini dan yang paling aman ya untuk diinvestasi. Tapi sebenarnya pengaruh NFP ini nggak berpengaruh lama untuk si XAUUSD ini. Paling lama itu 3 hari pengaruhnya ya. Setelah itu ya balik normal lagi kayak biasa lagi dia. Jadi sebenarnya NFP ini hanya berpengaruh sekitar 2-3 hari aja untuk si XAUUSD. Jadi misalkan beritanya di hari Jumat nih, nah otomatis di hari Senin sampai hari Selasa itu biasanya masih cooling down marketnya, dan di hari Rabunya itu biasa udah normal kembali. Jadi ya begitu terus dia sampai kita hafal nantinya itu bahwa berita NFP itu begini, itu begitu gitu. Oke, kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir ya, di Amerika memang sedang banyak isu-isu ataupun berita-berita yang kurang mengenakan ya, kayak misalkan efek tampering dan lain sebagainya. Dan itu akan membuat kita tuh mulai berpikir bahwa NFP kali ini mungkin akan di bawah dari hasil yang diprediksikan. Dan saya juga berpikir begitu. Saya berpikir bahwa kali ini NFP-nya itu akan di bawah dari yang diprediksikan, dan itu juga belum tentu benar. Bisa saja hasilnya itu lebih baik dari yang diprediksikan, karena kan data itu dirilis pada saat jam 7.30 nanti, dan itu biasanya belum ada yang tahu ya sampai itu benar-benar dirilis. Dan kalau kita lihat di sini di candle 1 jam di XAUUSD XAUUSD ini saat ini belum bisa menembus 1762 ya, walaupun tadi kita lihat dia sempat menembus, cuma akhirnya turun kembali. Dan kemungkinan besar jika memang dia turun lagi, dia akan turun untuk menguji kembali base yang ini 1759 sampai dengan 1760. Lalu kita coba lihat di candle 30 menit. Candle 30 menit juga terjadi rejection di sini ya, di 1762, dimana candle itu udah tutup di bawah harga ini, dan terjadi tekanan jual yang dimana kalau kita perhatikan akan ada kemungkinan besar harga untuk turun kembali ke 1765 sampai dengan 1760 untuk saat ini. Tapi kalau udah nanti NFP pada saat jam 7.30 itu akan berbeda ceritanya. Tapi nanti akan saya coba update di channel Telegram Juna Trading ID ya. Karena kan kalau untuk update di YouTube itu agak susah ya, karena kan dia butuh upload lagi dan lain sebagainya. Jadi saya akan update di channel Telegram aja, supaya memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berdiskusi di sana. Target ketika dia turun ya, misalkan si NFP ini beritanya lebih baik dari yang diprediksikan, itu kan berarti otomatis si XAUUSD ini turun. Nah, turunnya itu saya memprediksikan itu ada di area 1738. Kalau misalkan yang diprediksikan dengan aktualnya lebih baik dari yang diprediksikan, ya berarti dia akan turun. Tapi kalau misalkan aktualnya itu lebih rendah dari yang diprediksikan, itu dia akan naik. Target kenaikan kita itu ada di sini, di 176 ya, 1776 sampai dengan 1779. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk update dari video XAUUSD ini. Dan jika memang ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan ya, misalkan masih bingung, itu kalian silahkan tanyakan aja di kolom komentar, nanti akan saya coba jawab dan coba bantu jelaskan kembali. Dan jika memang kalian ingin berdiskusi, itu bisa kalian join aja di channel Telegram Juna Trading ID ya. Di situ biasa kita selalu berdiskusi, kita bertukar pikiran juga ya, supaya kita bisa lebih banyak wawasan lagi tentang trading kita di pair mata uang yang kita sukain, terutama untuk XAUUSD dan EURUSD ya. Oke, terima kasih, dan saya rasa cukup segini dulu untuk videonya.
Dan jika memang kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman atau keluarga kalian, silahkan kalian share aja kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Bina Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, ada tambahan sedikit, sorry. Kalau kita perhatikan di sini, harga itu masih bisa dibawa sampai dengan 1800 jika memang dia terbang benar-benar tinggi ya. Jika memang saya kasih ini ada resisten yang cukup kuat. Sini ada resisten yang cukup kuat, jadi bisa aja harga itu dibawa ke 1800 ketika dia menembus si area resisten ini. Jadi ini kan memang target saya di sini. Cuma kalau memang misalkan dia tembus sama dia, ya otomatis dia akan melanjutkan kenaikan sampai ke 1800. Tapi kalau misalkan mengalami pelemahan ya, ataupun dia turun crash, itu otomatis dia akan turun ke 1700 kalau memang benar terkonfirmasi kalau hasil dari NFP-nya itu membaik. Kalau misalkan hasil NFP-nya itu memburuk, ya berarti otomatis dia akan terbang ke 1800 sebagai target paling tingginya saat ini. Jadi sekilas untuk tambahan dari video saya, dan video ini saya harap berguna untuk kalian semua. Oke, terima kasih.